Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkita Salsabila dari akuntansi D3, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pitch deck saya. Dropshipper by Kiki. Sebagai seorang mahasiswa, tentu saja kami ingin memiliki penghasilan tambahan, entah itu untuk membantu orang tua atau hanya untuk kepuasan pribadi, seperti menambah finansial pribadi untuk kebutuhan pribadi tentu saja. Untuk itu, saya melakukan beberapa research mengenai bagaimana seorang mahasiswa dapat memiliki penghasilan tambahan. Tentunya banyak opsi yang ditawarkan. Salah satunya adalah menjadi seorang wirausahawan. Tetapi untuk menjadi seorang wirausahawan tentu saja dibutuhkan modal dan waktu yang tidak sedikit. Tetapi kembali ke realita yang ada, kami seorang mahasiswa tentu saja memiliki keterbatasan modal dan waktu. Hingga saya akhirnya menemukan bisnis yang dapat saya mulai dengan modal Rp0 bernama Dropshipper. Untuk itu saya dan teman-teman saya yang kini menjadi tim saya memutuskan untuk memulai bisnis ini dengan moto belanja maksimal harga minimal. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Pertama-tama saya sendiri Rizkita Salsabila. Saya adalah mahasiswi D3 Akuntansi di Universitas Mercubuana yang dipercaya menjadi leader untuk bisnis ini. Yang kedua ada Alfian Nulandari yang saya percaya dan untuk bertanggung jawab atas sosial media bisnis kami. Yang ketiga ada Eva Nur Halimah yang saya percaya untuk bertanggung jawab atas seluruh finansial keuangan bisnis kami. Dan terakhir ada Dea Laksmi yang bertanggung jawab atas customer service bisnis kami. Untuk berhubungan langsung dengan customer, kami telah menyediakan berbagai platform seperti website, SMS, bisa telepon, Gmail, ataupun dari sosial media yang telah kami sediakan. Di slide selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai masalah yang kami hadapi sebagai seorang dropshipper. Masalah yang kami hadapi biasanya adalah pertama, kami harus mencari supplier yang memiliki nama dan dapat dipercaya. Kenapa memiliki nama? Sehingga ketika kita mempercayakan supplier yang telah memiliki nama, kemungkinan untuk penipuan sangatlah kecil. Karena dia sudah memiliki nama baik yang ada. Dan kedua, masalah yang kami hadapi adalah tidak adanya stok informasi dari dari supplier mengenai ketersediaan barang. Sehingga sering adanya miskomunikasi, entah itu antara saya dropshipper kepada supplier dan saya sebagai dropshipper kepada customer mengenai informasi barang yang akan dipesan oleh customer. Masalah yang kami hadapi ketiga adalah misinformasi mengenai informasi pribadi customer kami, seperti alamat, nomor telepon yang akan kami hubungi, ataupun mengenai pesanan barang customer seperti ukuran ataupun warna yang diinginkan customer. Solusi yang akan kami tawarkan pertama adalah kami akan melakukan research mengenai supplier yang akan kami percaya untuk bekerja sama dengan bisnis kami. Kami akan melakukan list mengenai supplier yang akan kami pilih dan melakukan mencari track record dari supplier tersebut dan akan mendiskusikannya dengan tim mengenai supplier yang nantinya akan kami percaya untuk bekerja sama. Solusi kedua yang kami tawarkan adalah mengenai komunikasi secara terus-menerus, secara reguler kepada supplier mengenai stok info barang sehingga tidak ada miskomunikasi lagi. Yang ketiga adalah kami akan membuat seperti form data untuk customer kami isi mengenai data pribadi dan barang yang akan dipesan. Dan kami tidak akan memproses barang untuk selanjutnya sebelum customer mengkonfirmasi data yang telah diberikan. Jadi kami akan melakukan seperti konfirmasi ulang
Baru selanjutnya kami akan memproses barang yang akan dibeli jika sudah ada konfirmasi dari si customer tersebut. Yang ketiga adalah mengenai target customer. Target customer kita 100% dari semua gender dan semua umur. Terutama dimulai dari umur 8 tahun. Karena dropshipper kami menyediakan sepatu Ventela dengan merek Ventela dari ukuran 34 yang biasanya digunakan oleh anak-anak umur 8 tahun hingga ukuran 43 yang biasanya digunakan oleh entah itu orang-orang kerja dewasa, mahasiswi atau mahasiswa seperti anak-anak kuliahan ataupun anak sekolahan. Nah, selanjutnya juga sepatu ini tidak memiliki batasan untuk siapapun dapat memilikinya. Siapapun yang menginginkannya atau membutuhkannya dapat membeli sepatu ini. Jadi kami tidak ada target khusus. Nah, untuk market sizing kami 80% adalah orang-orang yang tentunya kami harapkan untuk membeli produk kami. Ya, tentunya kami mengharapkan semua gender dapat membeli ini dan semua umur dapat membelinya, terutama dimulai dari anak umur 8 tahun seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu, biasanya yang memesan sepatu ini adalah anak-anak kuliahan atau anak-anak sekolah atau orang-orang fresh graduate yang akan digunakan untuk bekerja di kantor ataupun untuk jalan-jalan, karena ini adalah tipe sepatu sneakers yang dapat digunakan kemanapun. 70% adalah bagian yang kami ambil dari TAM tersebut, yaitu mahasiswi atau mahasiswa kuliah dan anak-anak sekolah serta orang-orang kerja. 60% adalah bagian yang akhirnya kami raih, yaitu orang-orang yang akan membeli barang-barang kami, seperti orang-orang terdekat kami yang akan kami tawarkan teman-teman, terutama di kampus. Yang selanjutnya adalah kompetitor yang akan kami hadapi. Tentu saja kompetitor yang akan kami hadapi adalah dropshipper lain yang sudah memiliki nama atau yang sudah memulai bisnisnya terlebih dahulu sehingga memiliki nama di kalangan customer kami. Slide selanjutnya adalah mengenai bisnis model. Bisnis model yang akan saya jelaskan di sini adalah pertama, customer akan membeli barang dan memesan barang serta mengirimkan uangnya kepada saya, dropshipper by Kiki. Harga yang akan diberikan oleh customer kepada saya adalah harga yang ditawarkan dari supplier kepada saya ditambah 40% keuntungan saya. Nah, jadi si customer ini akan memesan barang ke saya dan mengirimkan uangnya ke saya. Setelah saya melakukan konfirmasi mengenai data customer dan barang yang akan dipesan oleh customer, saya akan meneruskan pesanan ini kepada supplier. Dan saya akan mengirimkan uang yang ditawarkan oleh supplier kepada saya pada saat itu tanpa 40% keuntungan saya. Jadi itu saya sudah ambil keuntungannya dan saya hanya mengirimkan kepada supplier sejumlah yang mereka minta. Jika sudah melakukan pemesanan kepada supplier akan mengirimkan barang kepada customer. Nah, pengiriman barang ini akan dilakukan atas nama saya. Jadi, pengiriman barang ini akan dilakukan atas nama dropshipper by Kiki. Slide kedua adalah milestone. Kami membagi milestone ini dalam 4 quarter. Yang pertama, quarter 1 dimulai dari Januari sampai Maret. Di sini kami akan build the idea. Jadi kami akan membangun idea yang akan kami lakukan dalam bisnis kami. Seperti pembuatan sosial media, brosur atau flyer, pembuatan website, pembuatan logo, dan pengaturan apapun yang akan kami lakukan dalam bisnis kami. Di quarter kedua, pada bulan April sampai dengan Juni, kami akan melakukan crowdfunding. Bisnis yang kami mulai memang tidak memiliki modal utama, tetapi kami tetap membutuhkan dana operasional untuk memulai bisnis ini, yaitu berupa kuota paket data internet. Dan
seperti pembuatan flyer dan lain-lainnya, website, iklan, maka kami akan memulai mengumpulkan dana dan kami akan memulainya dengan pengumpulan dana pribadi. Kuartal ketiga, bulan Juli sampai dengan Agustus adalah pengumuman bisnis. Di sini kami memulai pengumuman bisnis kami dan melakukan promosi secara giat mengenai bisnis kami. Di kuartal keempat, bulan September sampai Desember adalah uh, ketika kami mencapai target-target yang telah kami buat untuk bisnis kami, untuk keberhasilan bisnis kami. Slide selanjutnya adalah funding needs dan allocation. Pertama-tama, 10% dari dana yang akan kita gunakan adalah untuk mengisi pulsa setiap anggota bisnis kami, karena kami membutuhkannya untuk menghubungi customer. 25% dari dana selanjutnya adalah akan kami gunakan untuk kuota paket data. Beda dengan yang sebelumnya adalah pulsa, yang sekarang adalah untuk kuota paket data. Karena bisnis yang kami jalankan semuanya bermodalkan internet untuk menghubungi customer maupun supplier. 60% selanjutnya akan kami gunakan untuk marketing, pemasaran, iklan, dan endorsement. Kami akan melakukan endorsement kepada influencer-influencer yang terpercaya dan memiliki nama untuk mempromosikan bisnis kami. Di slide selanjutnya, mengenai marketing dan customer acquisition adalah pertama, sosial media. Kita hidup di 2020 di mana semua orang sangat bergantung dengan sosial media. Dan semua orang tentu saja memiliki sosial media seperti Twitter, Instagram, YouTube, ataupun marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, OLX. Dan kami tentu saja akan memanfaatkan itu entah untuk mempromosikan barang kami, atau menjual barang kami di marketplace, atau untuk menghubungi customer melalui sosial media yang telah kami buat. Yang kedua adalah direct marketing atau promosi atau melakukan marketing secara langsung. Tentu saja kami akan menawarkan secara langsung kepada orang-orang yang dapat kami jangkau, seperti orang-orang terdekat kami, tetangga, ataupun teman-teman kuliah, ataupun orang-orang yang memang dapat kami tawarkan secara langsung mengenai produk kami. Yang ketiga adalah SEO. Kami tentu saja akan membuat high quality website yang tentu saja sudah kami buat mengenai website kami. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.